Empat Menteri Jokowi hari ini menjadi saksi dalam persidangan gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Tudingan politisasi bansos menjadi salah satu materi yang didalami Hakim Konstitusi. Apakah pernyataan para menteri menguatkan dalil pemohon yang mengaitkan kemenangan Prabowo dengan bagi-bagi bansos atau bahkan sebaliknya? Kita akan bahas dengan pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono, tim kuasa hukum Paslon 02 Fritz Edward Siregar, dan Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Amin, Zuhad Aji Firmantoro. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Oke, baik. Saya ke Bang Aji terlebih dahulu setelah mendengarkan keterangan 4 orang menteri tadi. Cukup puas dengan pernyataan yang disampaikan sesuai ekspektasi atau hanya normatif saja? Ya, pertama kita apresiasi ke Mahkamah Konstitusi ya, sudah bersedia untuk memanggil, bukan bersedia sih ya, lebih tepatnya memang MK merasa perlu untuk memanggil 4 menteri ini. Yang ini bagi kami, tim 01, penanda baik, sebab apa yang didalil-dalilkan oleh Pak Fritz dan rekan-rekan itu menurut kami kemudian tidak terbukti. MK nyatanya tertarik untuk mendalami dalil-dalil permohonan yang sifatnya kualitatif yang kami sampaikan secara kualitatif gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau tadi ditanya apakah puas sesuai ekspektasi atau tidak, rasa-rasanya ini belum sesuai ekspektasi karena apa yang disampaikan oleh menteri tadi kesannya memang normatif. Bahkan apa yang disampaikan Pak Menko PMK Pak Muhadjir malah terkesan menjadi semacam kuasa hukumnya Pak Jokowi gitu. Dia berpendapat tentang sesuatu yang sebenarnya bukan dalam kapasitas beliau. Nah, tetapi apapun kita sih melihat apa yang disampaikan menteri tadi ada banyak hal ya yang akhirnya juga membuka kejernihan kita dalam melihat suasana ini. Misalkan secara entah sadar atau tidak sadar, tadi Pak Erlangga mengatakan bahwa tidak ada, meskipun saya ketua umum Golkar, saya Menko, tapi tidak ada bungkus bansos yang berwarna kuning. Tapi ditimpali dengan ada loh bungkus bansos yang warnanya selain warna kuning. Dan banyak hal lainnya lah ya yang sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan. Nah, karena memang kita kan sebetulnya kalau tim 01 ini tidak terlalu menyoal tentang bagaimana kebijakan, meskipun ya itu menjadi fokus juga. Bagaimana lonjakan bukan angka utuh dari bansos. Pak Faisal Basri misalkan memberikan keterangan data tentang lonjakan import beras yang tidak sesuai dengan turunnya produksi dalam negeri. Lalu Pak Fit Adreson juga menyampaikan data pengaruh positif dampak bansos terhadap elektoral bagi paslon 02. Yang itu oleh ahli dari paslon 02 semalam nyaris sama sekali tidak dibantah. Data yang disampaikan Pak Faisal, data yang disampaikan oleh Pak Fit itu sama sekali tidak disentuh, tidak dibantah oleh kedua ahli. Termasuk juga paparan tentang proses pendaftaran yang juga hampir sama sekali tak terbantahkan. Oke. Nah, tapi kembali lagi soal menteri tadi, Mbak, menurut kami itu masih sangat normatif apa yang disampaikan oleh para menteri tadi. Jadi apa sih yang ingin dikejar, pernyataan seperti apa yang tidak normatif menurut Bang Aji dan tim kuasa hukum? Ya seperti tadi, Mbak, kami sampaikan. Kenapa sebenarnya terkuaknya begini. Pertanyaan tentang apakah ada kewajiban bagi seorang presiden untuk turun langsung menyampaikan bansos kepada penerima. Tidak ada. Tetapi lalu dilanjutkan oleh Pak Muhadjir, ya saya kira itu nggak make sense dan seterusnya dengan opininya gitu. Nah, mestinya kan nggak perlu yang begitu. Pertanyaannya kan cukup dijawab bahwa memang tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. Artinya kan memang ada niat dari Pak Presiden kita yang berinisiatif gitu. Nah, niat itu berangkat dari apa? Nah, yang kita tuduhkan adalah karena memang Pak Presiden ingin memenangkan anaknya di dalam proses kontestasi. Itu tadi, Mbak. Oke. Artinya jika ingin lugas mungkin langsung disampaikan oleh Presiden. Meskipun kan dari tim kuasa hukum mengatakan tidak mengajukan permohonan Jokowi dihadirkan dan Hakim juga sudah menyampaikan alasan mengapa kemudian Presiden Jokowi tidak dihadirkan. Iya benar. Tadi kan sebenarnya kita ingin koordinasi Pak Muhadjir misalkan yang kemana-mana terekam mengkampanyekan satu putaran. Lalu Pak Menko juga mempersonifikasi bansos dengan mengatakan ini dari
capres yang begitu-begitu maksud kita tadi itu yang digali. Oke, Tapi oke. nampaknya nggak dalam ya penggalian tentang soal personifikasi atau politisasi bansosnya. Oke, jadi tidak puas begitu ya dari pernyataan yang disampaikan oleh para menteri dinilai cukup normatif. Kalau Bang Frits menilai tadi cukup normatifkah atau memang sudah tuntas menjawab pertanyaan publik? Ini sebenarnya salah satu hal yang paling saya bingungkan dari paslon 1 dan tim kuasa hukum ya Mbak. Bagi saya, ini salah satu hari di mana saya paling berbahagia dan berbangga menjadi warga negara Indonesia. Bagaimana negara memperhatikan dengan melaksanakan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kita bisa jelas, bisa melihat bagaimana proses, bagaimana anggaran dibuat, kapan anggaran itu disetujui, lembaga mana yang melakukan tugas untuk perlindungan sosial, berapa anggaran yang diberikan kepada Kementerian Sosial, kepada Kementerian Kesehatan, dan siapa saja yang dapat berhak untuk menerima bansos tersebut, dan bagaimana proses verifikasinya. Bagi saya, hari ini merupakan hari yang sangat berharga, di mana negara, di mana pemerintah dan anggota DPR kita telah memikirkan hal-hal seperti itu. Saya nggak mengerti lagi ya, dari paslon 2 ini sebenarnya apa yang diharapkan dari sebuah proses persidangan. Kami sejak awal melihat bahwa ini semua adalah dokumen publik. Tapi kami juga bisa melihat bagaimana hari ini para menteri dapat bisa menjelaskan secara detail. Bahkan pertanyaan-pertanyaan hakim yang ditanyakan sebenarnya, saya yakin betul nih pada saat tadi para hakim bertanya itu para paslon 1 dan paslon 3 itu senyum-senyum tuh kira-kira. Karena pertanyaan hakim kan sebenarnya adalah pertanyaan yang ada dalam permohonan 1 dan 3. Dan seluruh itu dijawab oleh para menteri. Termasuk kalau misalnya Pak Presiden membagi-bagikan sesuatu, apakah itu dari bansos, jelas disampaikan bahwa itu merupakan anggaran operasional dari Presiden yang merupakan bagian dari keputusan ataupun surat Menteri Keuangan tahun 2008 loh, bukan tahun 2022-2023, tapi merupakan sejak ada tahun 2008. Jadi kalau kami melihat bahwa apa yang selama ini yang dicoba untuk dinyatakan oleh paslon 1 dan paslon 3, semua itu terbantahkan di pada hari ini. Apalagi Mbak, kalau kita bisa melihat ahli yang kami ajukan kemarin, yaitu di mana Kodari dan juga Hasan Nasbi, dengan mempergunakan data Kompas, data yang selama ini ada di permohonan paslon 1 dan paslon 3. Silakan buka permohonan mereka, dan data Kompas itu ada dalam permohonan mereka. Dan jelas-jelas dari ahli yang kami ajukan, tidak ada korelasi antara bansos dan juga keterpilihan. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia melihat bansos ataupun dan perlindungan sosial merupakan entitlement, merupakan hak mereka menjadi warga negara, dan itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah, dan itu tidak ada hubungannya dengan keterpilihan. Kalau kemudian kita bisa melihat apa yang tadi bisa disampaikan, kapan itu bansos itu diberikan, bagaimana prosesnya, siapa yang memverifikasi, dan kalau seandainya ada yang tidak diterima, bagaimana prosesnya, dan bagaimana Kementerian Sosial itu cashless semuanya. Itu kan bagian yang sudah disampaikan. Jadi saya belajar hari ini, dan saya rasa paslon 1 dan paslon 3 seharusnya juga sadar bahwa hari ini kita bisa belajar bagaimana mekanisme pelaksanaan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1 dapat terlaksana dengan baik, dan itu dapat dinikmati oleh begitu banyak orang. Oke, kalau tadi ya Bang Frits mengatakan tim kuasa hukum 0103 mungkin senyum-senyum di ruang sidang, kita tidak melihat itu. Apakah Mas Bayu juga senyum-senyum melihat pertanyaan dari Hakim Konstitusi, apakah sudah sesuai formulasi pertanyaannya untuk menjawab pertanyaan publik? Kita akan jeda, kami harapkan jawaban Mas Bayu sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Baik, kita lanjutkan diskusi pada sore hari ini, masih berbicara mengenai 4 menteri yang dihadirkan sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi, berbicara mengenai gugatan sengketa Pilpres. Saya ke Mas Bayu sekarang, pertanyaan saya tadi, apakah memang Anda melihat formulasi pertanyaan para Hakim Konstitusi cukup kuat hari ini untuk mendalami dalil-dalil yang diajukan oleh pihak pemohon? Ya, jadi sidang mulai pagi sampai siang dan lanjut sore hari ini kan sebenarnya masuk dari bagian pemeriksaan persidangan, yaitu pembuktian oleh Mahkamah ya. Kalau kita lihat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 tentang tata cara beracara perselisihan hasil pemilihan presiden ya dan wakil presiden, di situ kan pemeriksaan persidangan itu pertama tentu adalah memeriksa
alat bukti ya, kemudian di sana alat bukti surat tertulis juga dilakukan pemeriksaan, kemudian mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon, mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon, mendengarkan saksi dan ahli dari pihak terkait yang itu sudah dilalui selama kurang lebih beberapa hari belakangan. Nah, ada satu lagi sebenarnya adalah mendengarkan dan mendengarkan keterangan pihak lainnya. Ya. Makanya tadi kita maknai sidang hari ini bukan memeriksa saksi. Jadi karena bukan saksi, maka tidak perlu dilakukan sumpah ya, karena yang dihadirkan ini adalah pihak-pihak tertentu ya, yang kemudian dianggap oleh mahkamah bisa jadi alat bukti. Karena alat bukti kan dalam PKPU Pilpres ada 7 ya, salah satunya adalah alat bukti keterangan pihak lain. Kalau para pihak tentu sudah masing-masing sudah punya dalil, pasti akan merasa dalilnya adalah dalil yang paling kuat. Tapi tentu mahkamah, karena salah satu dalil yang dimohonkan oleh pemohon ya, itu adalah soal proses pemilu ini ya, yang kita lihat menurut dalil pemohon adalah adanya upaya untuk menjadikan bansos untuk menjadi sarana memenangkan paslon tertentu. Nah, itu kan pemohon sudah mendalilkan dan menyajikan alat-alat bukti juga. Termohon tentu kemarin menjawab itu tidak terkait dengan termohon karena KPU tidak ada urusannya sama bansos. Tapi kemudian pihak terkait kan juga sudah membantah dalil itu dan mengajukan juga alat bukti. Nah, tapi kan mahkamah juga tentu butuh alat bukti lainnya, yaitu keterangan para pihak. Sehingga para pihak yang dimaksudkan kalau dilihat, ya tentu para pihak yang terkait dengan kebijakan bansos ini, maka dihadirkanlah 4 menteri ini. Dan karena ini kepentingan mahkamah, bukan karena permohonan ya, mahkamah jelas mengatakan hadirnya 4 menteri ini bukan karena permohonan salah satu pihak, karena perkara interpartis itu memang dihindarkan untuk memenuhi keinginan salah satu pihak, karena kan ini saling meniadakan alat bukti dan nanti akan ada pemenang dari sengketa ini, maka mahkamah lah yang berkepentingan menghadirkan. Karena itu yang mendalami adalah mahkamah, tapi para pihak bisa dihadirkan untuk mendengarkan. Kalau kita lihat suasana persidangan hari ini justru saya melihat mahkamah benar-benar kemudian ingin menggali ya sejauh mana kemudian seluruh dalil-dalil yang diperdebatkan di dalam persidangan itu mahkamah konfirmasi. Kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan, saya pikir pertanyaan-pertanyaan sangat tajam ya. Kan begini, di mahkamah itu pembuktiannya adalah pembuktian formil sekaligus material. Kalau pembuktian formil itu alat bukti surat tertulis, itu saya pikir itu formil lah. Kalau material ini adalah menggali kemudian salah satunya nanti yang kita sebut alat bukti petunjuk. Petunjuk itu adalah menghubungkan berbagai alat bukti lain, keterangan, ya, tindakan, perbuatan. Itu untuk menjadikan keyakinan mahkamah sebagai alat bukti petunjuk. Nah, tadi nampak betul mahkamah ingin menjadikan alat bukti petunjuk ini dengan cara menanyakan hal-hal yang saya pikir itu di luar dari apa yang diterangkan oleh para menteri tadi. Coba tadi ditanyakan soal database, kemudian siapa yang mengusulkan bansos El Nino, kemudian bahkan ada pertanyaan kenapa kepala Bulog diganti, kemudian bicara keterlibatan Mensos dalam kegiatan bagi-bagi bansos ya, kemudian diarahkan bahwa kesannya bansos ini ada diuntungkan partai tertentu. Artinya saya yakin mahkamah ingin betul untuk kemudian menggali tadi. Terlepas kemudian, ya namanya kemudian orang memberi keterangan, ya tentu dia menerangkan apa yang dia miliki. Tapi apakah kemudian mahkamah meyakini keterangan itu, ya kembali kepada mahkamah. Apakah mahkamah, karena mahkamah kan tidak hanya alat bukti keterangan para pihak tadi, akan dihubungkan dengan alat bukti yang lain, sehingga nanti menjadi petunjuk dan keyakinan hakim. Saya pikir persidangan hari ini sudah berjalan sebagaimana yang kita harapkan, ya mahkamah mampu untuk mendalami di luar bahkan apa yang diterangkan sejak awal oleh 4 menteri ini tadi. Begitu, Mbak. Oke, melebihi ekspektasi. Artinya pertanyaan-pertanyaan diajukan kalau dalam permainan badminton smash-nya kencang begitu ya. Pertanyaan begitu ya, Mas Bayu ya? Ya kalau ada seorang hakim menanyakan kenapa kepala Bulog diganti menjelang pemilu, saya pikir kan itu di luar dari konteks yang diterangkan oleh para menteri. Saya pikir benar-benar kan mahkamah ingin kemudian mendalami itu. Tapi memang kita nggak bisa maksa juga memberi keterangan untuk menjawab sebagaimana yang kita harapkan. Karena pemberi keterangan ya dia akan menerangkan apa yang dia ketahui. Apakah kemudian itu akan dipertimbangkan oleh mahkamah? Ya mahkamah akan menggunakan juga alat bukti yang lain. Jadi saya pikir satu hal yang patut kita lihat dari persidangan ini, mahkamah ya itu ingin melakukan pembuktian secara material begitu ya atas persidangan ini, tidak hanya cukup formil, dan kita harus juga kemudian menyatakan bahwa mahkamah sudah tidak hanya terjebak pada pandangan pemohon, termohon, pihak terkait, tapi mahkamah ingin juga kemudian mendapatkan kejelasan versi mahkamah sendiri. Makanya saya katakan ini adalah agenda pembuktian oleh mahkamah, bukan agenda pembuktian oleh pemohon, termohon, atau pihak terkait. Oke, Bang Haji ada tanggapan?
Iya, benar yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi ya, tentang bahwa pertanyaan dari mahkamah itu menukik tajam gitu. Iya. Mhm. Tapi kalau ditanya bagaimana jawabannya para menteri, itu kan terkesan masih ada yang ditutup-tutupi gitu, dan kesannya mau main aman aja di area-area yang normatif saja gitu. Mhm. Kalaupun pertanyaannya agak dalam begitu, lalu ditambahi lah, seperti yang saya sampaikan tadi itu soal bansos, lalu PMK tiba-tiba menambahi dengan mengatakan, nah, saya pikir nggak make sense kalau Pak Jokowi hanya turun sekian kali lalu mempengaruhi perolehan suara sekian. Lo enggak, karena data saintifik menunjukkan itu di daerah miskin yang didatangi dan dibagi bansos itu dampak elektoralnya ke 02 itu signifikan. Itu metode saintifik ekonometrika yang disampaikan Pak Fit Ederson di dalam proses persidangan yang tidak dibantah oleh Pak Kodari maupun oleh Pak Hasan Nasbi semalam gitu. Nah, yang begini-begini kan membuat kita akhirnya juga ini kayaknya masih ada banyak informasi yang kemudian tidak tersampaikan atau tidak disampaikan oleh para menteri kita. Tetapi sekali lagi pertanyaan yang disampaikan atau upaya pendalaman yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu kita sangat apresiasi. Mhm. Saya mengamini apa yang disampaikan tadi soal pertanyaan-pertanyaan di luar daripada daripada permohonan yang itu relate gitu. Dan ini yang saya sampaikan tadi di awal bahwa nampaknya memang Mahkamah Konstitusi ini akan concern terhadap proses, tidak hanya soal angkanya. Dan karena itu tidak berlebihan kalau berkesimpulan ini tanda-tanda sepertinya itu permohonan kita akan dikabulkan oleh Oke. Mahkamah Konstitusi gitu. Baik, Karena baik. dalil-dalil soal bantahan tentang MK yang tidak berwenang karena proses kan terbantahkan. Hari ini MK mendalami proses kok gitu loh. Nah, ini tanda-tanda menurut saya ini akan dikabulkan permohonan kita ini. Entah Oke. sepenuhnya atau hanya sebagian, Oke. wallahu a'lam. Oke, Bang Frits melihat tanda-tanda itu juga tidak? Pada saat sidang tadi malam, Mbak, salah satu kuasa hukum kita bertanya kepada majelis. Boleh majelis bertanya kepada paslon 1 dan paslon 3, pemohon 1 atau pemohon 2, berapa sebenarnya jumlah suara yang sah yang mereka miliki. Dan kedua paslon 1 dan paslon 3 sama-sama mengatakan bahwa mereka tidak membawa sengketa suara ke Mahkamah Konstitusi. Itu adalah pernyataan dari kuasa hukum mereka tadi malam. Secara nggak langsung, mereka sudah mengatakan bahwa memang bukan sengketa suara yang mereka bawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan oleh karenanya, maka itu tidak masuk dalam kategori sengketa hasil pemungutan suara yang selama ini yang memang sudah merupakan kewenangan daripada Mahkamah. Tentu saja kami juga sangat percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan melakukan memutuskan yang terbaik. Dan memutuskan terbaik adalah menolak permohonan 1 dan permohonan 2. Ya, tapi faktanya kan hari ini MK mendalami soal proses, Bang. Saya rasa Nah, Mas, ini itu satu adalah fakta yang bagian tidak daripada terbantahkan hakim ya. untuk bisa menggali. Kan tadi kita bisa lihat mengenai konstruksi jawaban daripada yang diinginkan oleh Mahkamah yang tadi disampaikan oleh Prof. Adi. Apa yang diinginkan, kemudian bagaimana jawaban dari pemohon, kemudian bagaimana tanggapan. Dan pasti di bawahnya Mahkamah yang akan digali mengatakan oleh hakim tidak itu sesuai soal dengan proses, kewenangan. Yang Bahwa digali ini oleh hakim itu soal tidak proses, terbukti. bukan soal hasil. Ini adalah bagian Ini bukan yang akan pasal nanti 1 loh, ditemukan tapi dalam hakim loh yang putusan. melakukan pendalaman. Oke, baik. Karena ada tanda-tanda dua versi begitu, saya ke Mas Bayu sebagai penutup. Prosesnya masih akan panjang, Ya. nanti kita akan menunggu bagaimana putusan dari Hakim Konstitusi pada tanggal 22 April. Tapi kan kita melihat begitu banyak pernyataan disampaikan saksi ataupun keterangan dari para menteri hari ini. Selanjutnya apa prosesnya seperti apa sampai nanti kita mendengarkan putusan? Ya, kalau kita lihat dalam beberapa persidangan hari belakang ya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kan selalu mengatakan Mahkamah berkewajiban untuk menjawab seluruh dalil dari pemohon ya, sehingga kemudian Mahkamah melakukan pendalaman-pendalaman agar bisa kemudian memberikan jawaban. Apakah jawaban kemudian itu setuju dengan dalil pemohon atau justru menolak dalil pemohon, itulah yang kemudian dilakukan pembuktian. Nah, pembuktian selama beberapa hari ini kan ruang itu diberikan menurut saya sangat imparsial ya. Semua pihak diberikan ruang tadi itu, pemohon, termohon, pihak terkait. Jadi saya pikir itu adalah bagian dari cara Mahkamah agar dapat sebuah pembuktian yang material yang nanti bisa untuk menjawab masing-masing dalil ya. Kalau didalilkan kemarin soal Sirekap, MK kemudian hampir setengah hari sendiri itu membahas soal Sirekap. Nah, ini juga satu dalilnya kan soal bansos ya.
yang kemudian itu dianggap berpengaruh ya pada perolehan hasil suara, Mahkamah juga mengagendakan setengah hari sendiri ya, bahkan lebih membahas mengenai bansos. Nah, tentu kemudian kalau dilihat dari agenda persidangan, masih ada alat-alat bukti lain yang tentu Mahkamah perlu untuk buktikan. Ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan dari pemohon, termohon, pihak terkait kan sebenarnya sudah selesai itu kemarin pembuktian keterangan saksi dan ahli ya. Tapi selama masih persidangan masih berlangsung, masih dimungkinkan Mahkamah nanti untuk memeriksa alat-alat bukti yang lain, apakah keterangan pihak lainnya, atau alat bukti surat atau tulisan, atau bahkan alat bukti lain ya, informasi elektronik ya, atau bahkan nanti pada akhirnya Mahkamah akan menggunakan alat bukti petunjuk. Nah tentu kita akan tunggu setelah pemeriksaan DKPP pada sore hari ini yang juga cukup menarik. Ini kan juga untuk menjawab dalil soal keabsahan ya pencalonan yang kemarin kemudian ada keterangan dari pihak pemohon ya soal sidang di DKPP. Jadi saya pikir kita tunggu saja bagaimana kemudian pembuktian-pembuktian lanjutan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi yang pasti masing-masing pihak optimis itu perlu. Karena ini perkara adversarial, perkara interpartis. Optimisme itu perlu dibangun. Kenapa? Karena memang di sini kan nanti MK akan memutuskan dalil mana yang sesuai alat bukti yang paling kuat yang nanti MK dengan keyakinan dan dua alat bukti akan memutuskan tadi. Soal kewenangan, soal apakah hasil atau proses, saya pikir selama ini kita sudah lalui bersama bahwa Mahkamah memberikan ruang kepada siapapun untuk berpandangan apakah ini soal hasil, apakah soal proses, tapi nanti putusan Mahkamah kita akan tentu tunggu itu pada tanggal 22 April ya, sesuai dengan yang diagendakan. Tapi setelah cuti Lebaran, apakah nanti akan ada sidang kembali, tentu kita akan masih menunggu keputusan dari Mahkamah. Begitu. Oke. Jadi silahkan Bang Frits, Bang Haji optimis dan yakin begitu ya Mas Bayu sambil nanti menunggu. Yang penting fokus dulu dengan proses dan kita lihat bagaimana tahapan selanjutnya sampai nanti kita melihat hasilnya. Mas Bayu terima kasih, Bang Haji terima kasih, Bang Frits terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sore, Bang Frits, Bang Haji. Terima kasih.